Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Buat semua teman-teman yang berada di sisi paling barat Indonesia sampai ke sisi yang paling timur, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan dipermurah terus rezekinya. Tidak lupa saya doakan semoga dipermudah segala urusan juga, serta dilindungi dimanapun teman-teman berada. Kita sudah masuk di dalam zona sirkuit sekarang. Kita akan melintasi service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-15, menyeberang terus menuju ke tikungan yang ke-17. Seperti biasa, kita memulai pantauan di titik sini dan terlihat sebuah grader yang sedang menambahkan subgrade untuk lapisan atau area dasar di bagian gravel bed yang akan digelar atau dihamparkan nanti di sisi kanan dari tikungan yang ke-17 menuju ke trek lurus yang panjangnya 700 meter. Ya, jadi tidak begitu mudah, tidak begitu gampang untuk membuat walaupun hanya sebuah area gravel bed. Kita melakukan tilt down untuk kamera di sini untuk sama-sama melihat bagaimana progres atau bagaimana cara pembuatan semacam bak kontrol dari pembuangan drainase roton yang ada di sepanjang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin saya tidak akan menjelaskan atau menjabarkan secara teknis untuk bak kontrol tersebut, tapi buat teman-teman yang sudah tahu, tentunya khusus yang di bidang teknik sipil pasti tahu informasi ini dan bagaimana cara atau mekanisme pembuatannya. Jadi mohon di share nanti di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa belajar juga. Dan sekarang kita berada di posisi garis finish di trek lurus di sini. Di sebelah kiri dari trek line masih melakukan pengeboran atau bore pile untuk sumber air bersih bagi kawasan sirkuit MotoGP Mandalika, dan juga persiapan pondasi dasar untuk pengecoran lantai tower race control yang akan berada di sisi kanan dari area pedok kalau kita menghadap ke arah selatan di seperti ini. Entah sampai berapa hari lagi pengeboran ataupun pembuatan pondasi dasar di sini, dan kita akan sama-sama memantau terus. Kita akan kembali ke trek lurus, persisnya di area trek lane, untuk melihat bagaimana progres atau apa saja pencapaian atau di mana titik-titik yang sedang dikerjakan oleh para pekerja di hari ini. Dari kejauhan sini terlihat sekali titik yang sudah dilakukan pengaspalan, terutama di service road sebelah kanan dari trek lane, dan juga progres dari pemasangan pagar pembatas sebagai pengaman untuk tribun ataupun service road yang ada di sisi kanan trek. Ya, bisa kita lihat untuk garis dari rerumputan di area sini belum juga terlihat menghijau, atau bisa kita bilang butuh penyiraman, seperti komentar dari teman-teman yang kemarin menulis butuh pekerja untuk menangani masalah rumput agar segera terpasang area rumput semua, dan juga untuk penyiramannya agar tetap menghijau dan asri. Depan kita melihat sebuah bangunan seperti ini, dan sudah diletakkan sebuah genset maupun alat untuk memompa air yang difungsikan sebagai sistem bagaimana mengatasi drainase atau mengatasi air yang ada menggenang di dalam tunnel ini.
Jadi dengan peralatan atau mekanisme seperti ini kita bisa tahu seandainya terjadi hujan lebat dan sebagainya, maka kita tidak perlu khawatir kalau area tunnel tidak akan digenangi air. Kita akan lanjutkan pantauan kita menuju tikungan yang pertama. Terlihat di sisi kanan pemagaran terus dikerjakan, dan kualitas hasil aspal di surface road sebelah kanan bisa terlihat dengan jelas ya. Semoga teman-teman juga bisa melihat dengan jelas. Dan di bawah sini sedang melakukan pembongkaran dari drainase keroton tipe Masterfix Super 100 yang kemarin pernah kita ulas kalau ada kesalahan dari elevasi sedikit untuk pengaspalan lapisan pertama. Tetapi demi tercipta atau demi terbentuknya sirkuit yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat ideal seperti yang kita banggakan, maka di sini harus dilakukan pembongkaran dan melakukan evaluasi sehingga bisa dilakukan kelanjutan dari pengaspalan lapis 2 dan lapis 3 nantinya. Sekarang kita berada di atas jalur exit dari pit lane. Di sini sebuah alat berat masih standby untuk melakukan perataan lapisan subbase yang ada di sisi kirinya. Dan tikungan yang pertama berada di depan kita. Di sini juga masih melakukan penanaman pipa-pipa serta jalur keluar dari drainase keroton yang ada membentang dengan pipa-pipa beton di depan kita barusan. Kita melintas di atas area gravel bed yang ada di sisi kiri dari track lane dan terlihat sudah hampir rapi, hampir selesai diratakan atau dihamparkan. Kemudian di sini pembuatan untuk jalur curve ya. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana hasil yang akan diciptakan, dan hasil pengaspalan kemarin dikerjakan sampai titik sini. Terlihat sejumlah box culvert yang belum dirapikan atau belum diletakkan di titik semestinya. Juga di sini pemagaran atau pembuatan lantai dasar sebagai area tiang pemagaran terus dikerjakan. Inilah jalur drainase yang akan menggunakan box culvert tersebut, namun jalurnya masih sedang dirapikan atau masih sedang dibuat oleh sebuah eskavator yang terlihat ada di depan kita. Kita akan geser kembali ke atas track lane di tikungan yang pertama dulu. Ya, persiapan untuk pembuatan pola dari curve di sisi kiri dari track lane dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Dan kita lanjutkan pantauan kita menuju ke tikungan yang kedua. Agak sedikit angin kencang di sini sehingga kamera agak shaky. Semoga tidak mengganggu bagaimana pengamatan kita bersama hari ini. Dan masih dilakukan pembuatan atau base course di sisi kanan dari track lane. Dan ngomong-ngomong ya, jam istirahat sudah mulai dijalani di sini oleh para pekerja. Ya, kita melihat ke sisi kiri dari service road sebelah kiri yang berada di atas jalur drainase induk di bawah bukit sini masih melakukan perapian lahan. Katanya di sini akan menjadi ada tribun, tapi ada juga informasi kalau di sini akan menjadi jalan atau jalur luar dari semacam jalan umum atau kita lanjutkan pantauan ke tikungan yang ketiga berbelok kiri. Di sini kita melihat beberapa lembaran dari geotekstil berwarna hitam sudah mulai diletakkan di atas permukaan dan siap dituangkan sejumlah timbunan-timbunan gravel bed yang ada untuk di sisi kanan dari tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat, bahkan melewati tikungan yang keempat sampai menuju ke tikungan yang kelima. Inilah tikungan yang kelima, berbelok kanan menuju tikungan yang keenam. Di sisi kiri, di area service road sebelah kiri menuju tikungan yang keenam, kita melihat progres pengerjaan dari drainase sisi luar yang sudah hampir selesai dikerjakan.
Belok kanan di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke berikutnya. Di depan sini masih sejumlah konkret barrier yang belum diletakkan pada lokasinya yang semestinya, dan penghamparan untuk area gravel bed di sisi kiri dari trackline atau sisi kiri run off aspal yang ada di depan ini juga nantinya perlu dilakukan penghamparan lagi setelah membuat box atau bak kontrol di beberapa titik jalur ban drainase roton yang ada di bawah area gravel bed. Ya, ruangan genset juga di sini sudah disiapkan di sisi kiri dari sayap tunnel 2 sebelah kirinya. Kemudian di sisi kanan sudah terlihat progres pemasangan konkret barrier bersama debris fan-nya. Kita akan lanjutkan pemantauan kita menuju trek berikutnya, dan kita baru saja melewati tikungan yang ke-8. Dari tikungan yang ke-8 menuju 9 tidak ada para pekerja, ataupun bisa kita bilang para pekerja sedang melakukan istirahat. Progres di area sini masih harus dilakukan penghamparan gravel bed di sisi kanan dari tikungan ke-9 dan area rerumputan, serta gravel bed di sisi kiri dari trackline menuju tikungan yang ke-10. Dan persisnya di tikungan yang ke-10 sebelah kiri atau bagian kiri dari trackline kita melihat sejumlah alat berat, yaitu alat-alat pengaspalan di sini, dan akan siap dilakukan pengaspalan dalam beberapa hari yang dalam waktu dekat untuk run off aspal yang ada di sisi kiri trackline. Kita berbelok kanan menuju tikungan yang ke-11. Kita bisa melihat di sini ya, untuk air surut atau air pasang dalam waktu yang berbeda, dan waktu saya menerbangkan kamera udara, air pasang baru saja mulai muncul dan belum memasuki untuk area laguna yang ada di sisi kiri reklamasi area. Dan pantauan kita di sisi kiri dari tikungan yang ke-11 yang kemarin hanya berupa timbunan atau tumpukan sub-base untuk run off aspal, kini sudah diratakan, sudah dihamparkan dan sedang dipadatkan. Begitu juga dengan service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-11 sedang melakukan penghamparan dan pemadatan dari subbase atau lapisan dasar sebelum melakukan prime coat ataupun lapisan base course. Dan para pekerja yang lainnya sedang menyelesaikan bak kontrol yang sedang dibuat di beberapa titik di area gravel bed di sisi kiri tikungan yang ke-11, dan di sini jalur buang drainase untuk sisi luar juga sedang diselesaikan. Kita berada di tikungan yang ke-12 sekarang. Kita bisa pantau untuk sejumlah jalur drainase yang di depan ini akan terbuang ke dalam laguna juga. Begitu juga dengan drainase dari Horoton juga akan disalurkan menuju laguna. Dan pengerjaan di sisi kanan dari tikungan ke-12 masih pembuatan bak-bak kontrol penyambung dari beberapa pipa beton. Di sisi kiri dari trackline di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 sedang dihamparkan beberapa subbase untuk jalur rumput yang akan ditanam nanti di sisi kiri trackline. Ya, di beberapa titik, banyak sekali titik kita melihat logonya PTPP. Di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 masih penyelesaian dari jalur drainase, yaitu pembuatan tanggul bebatuan. Hampir selesai terlihat di sini, jadi tinggal peletakan untuk box culvert di sini dan pipa-pipa jalur air bersihnya. Kembali kita ke atas trek di tikungan yang ke-13, area rumput terus ditambah timbunan-timbunan tanah sebagai area penanaman rumput-rumputnya di sisi kiri dari trek tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Ya, belum ada perubahan dari pengerjaan sisi area masjid maupun area run off aspal yang ada di sisi kanannya. Kembali lagi di sini kita di sisi kanan trackline sedang melakukan penanaman pipa-pipa air bersihnya juga.
sekarang memantau di atas tikungan yang ke-15. Pengerjaan di sini masih belum ada perubahan dari beberapa hari terakhir. Berbelok kanan menuju tikungan yang ke-16, juga pengerjaan masih terfokuskan pada area gleper bed yang sedang diratakan dan dipadatkan. Kita akan berbelok kanan menuju tikungan yang ke-17. Dari tikungan yang ke-16 kita berbelok kanan. Dari kejauhan sini bisa kita lihat belum ada perubahan untuk area pedok, race control, area hospitality suite, dan pit box. Dan di depan kita merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Tidak terasa sudah satu lap putaran kita lakukan bersama di sini. Kita akan pantau terus secara rutin apa saja pencapaian dari hari ke hari dan bagaimana progres dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Tetap stay tune di channel ini, kita akan bagikan beberapa info-info terkait pembangunan sirkuit atau info-info terkait dari MotoGP di channel ini. Mungkin sekian dulu reportase saya buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.